Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sarah Rahmadani STMN, dosen Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Prodi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mata kuliah Hidrolika Dasar dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Teknik Sipil S1. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan adalah case method. Pembelajaran dilakukan secara hybrid, yaitu campuran antara luring dan daring. Pada pertemuan luring diterapkan di kampus dengan memberikan materi secara langsung kepada mahasiswa, sedangkan pembelajaran daring adalah memanfaatkan e-learning yang disiapkan oleh Universitas Negeri Medan bernama Sikda. Pada Sikda sudah saya berikan RPS, materi, tugas, maupun sistem penilaian yang akan digunakan untuk menilai atau mengevaluasi hasil kerja mahasiswa. Adapun metode pembelajarannya disampaikan melalui delivery, interaksi, dan asesmen, di mana saat delivery menyampaikan dengan konsep ceramah, menyampaikan langsung konsep-konsep yang ada pada materi setiap pembahasan, kemudian saat interaksi dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa menyampaikan solusi ataupun pertanyaan pada materi yang belum jelas. Untuk mendukung kurikulum Merdeka, kampus Merdeka, yaitu student centered learning, di mana pembelajaran difokuskan kepada mahasiswa dan dosen sebagai fasilitator, mahasiswa dibentuk untuk membentuk kelompok dan memberikan masukan-masukan apa yang bisa kita terapkan untuk memecahkan kasus yang ada pada daerah sendiri-sendiri untuk mata kuliah Hidrolika Dasar. Adapun asesmen yang dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian dalam mengukur kemampuan mahasiswa dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk rubrik penilaian, kami mengikuti rubrik penilaian berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan. Berikut video pembelajaran luring yang saya lakukan bersama mahasiswa untuk mata kuliah Hidrolika Dasar. Selamat menyaksikan. Suatu tekanan yang ada di atas nol absolut atau jumlah tekanan atau jumlah dari tekanan atmosfer dengan tekanan positif. Oke, kalau tekanan apa lagi? Ada atmosfer nggak? Ada. Tekanan apa lagi? Oke, tekanan hidrostatis. Jadi ada macam-macam bentuk tekanan ya, ada di dalam. Nah, minggu ini kita belajar tentang konsep dasar aliran, di mana pelajaran ini berguna buat adik-adik konsep suatu drainase. Nah, kita masuki sebelum kita melanjutkan materi, ada quote dari Thomas Edison, di mana kelemahan terbesar kita adalah bersandar pada kepasrahan. Sedangkan jalan yang paling jelas menuju kesuksesan adalah selalu mencoba, setidaknya satu kali lagi. Jadi kalau kalian itu harusnya berusaha, mengeluarkan keringat ya, ada usahanya, pasti dibalas dengan kesuksesan atau jenius. Oke, kita masuk ke materi. Nah, sebelum masuk materi, untuk tujuan pembelajaran mata kuliah kita tentang konsep dasar aliran itu ada kemampuan menerapkan prinsip hidrolika, kemampuan menghitung debit saluran terbuka, kemampuan menganalisa permasalahan yang berkasus pada saluran, kemudian kemampuan menerapkan konsep hidrolika pada perancangan. Nah, di sini yang mau kita bahas itu ada
saluran. Saluran seperti ini bisa dibuat drainase, ya kan? Nah, kemudian bendung dan flum. Kalau flum ini kita nanti S1 masuk namanya praktikum hidrolika. Di praktikum hidrolika, flum ini berguna sebagai prototipe atau bentuk daripada saluran. Jadi kalau dunia nyatanya ini ada saluran. Nah, kalau masuk di flum, di praktikum dunianya itu flum. Jadi di dalam flum itu kita bisa mereproduksi bagaimana aliran itu terjadi. Banyak jenis alirannya, aliran primer, sekunder, kemudian aliran transisi, ya banyak sekali. Nah, geometri saluran. Pada geometri saluran, paling sering yang ada temuin di lingkungan ada itu apa? Bentuknya trapesium persegi. Nah, selain trapesium persegi ada namanya segitiga di tengah lingkaran dan lingkaran. Di mana lingkaran ini biasanya saluran tertutup, gorong-gorong contohnya. Nah, kan yang kita bahas hari ini adalah saluran terbuka, maka tidak kita bahas di lingkaran. Kita hanya membahas saluran persegi, trapesium, segitiga, dan lingkaran. Setengah lingkaran. Nah, untuk unsur-unsurnya kita bisa mengetahui dari ini. Yang saya contohkan adalah bentuk trapesium. Di dalam trapesium ada bisa lihat itu ada T atau lebar puncak, lebar atas, disimbolkan dengan T besar. Kemudian di sini ada P atau keliling basah. P itu namanya keliling basah, tapi kalau untuk lebar bawah disebut dengan D. Nah, di dalam sini ini simbol alirannya D. Di dalam sini atau keliling basah, luas basah namanya A, ya seperti itu. Jadi adik-adik bisa baca alat luas basah, keliling basah, kedalaman. Nah, kalau kedalaman itu simbolnya adalah Y, Y kecil ya, dalam aliran. Selain Y, biasanya di buku-buku ada juga simbolnya adalah Y kecil, kedalaman. Jadi beda buku, beda pengarang karena berbeda dia membuat singkatannya ya. Nah, ini adalah pembukunya. Tanggal untuk R adalah jari-jari hidrolis, di mana rumus R adalah A per P. A itu 2,5, sedangkan P adalah keliling basah. Jadi untuk menghitung R jari-jari hidrolis adalah A per P. Ini untuk rumusnya. Kalau adik-adik menghitung luas area penampang basah, untuk penampang persegi adik adalah B dikali Y, sedangkan untuk trapesium B ditambah XY dikalikan dengan Y, sedangkan yang di sini nggak usah kita katakan dulu karena ini adalah sebelah tutup atau untuk jenis gorong-gorong. Oke, silakan catat adik-adik, nanti kita akan bagi kelompok dan kemudian kita akan mendiskusikannya bagaimana masalah yang terjadi pada drainase di sekitar kita untuk bisa kita analisis lebih lanjut. Oke, sudah dicatat. Silakan satu baris itu kelompok 1, barisan kedua kelompok 2 dan kelompok seterusnya. Mulai slide berikutnya kita akan mengerjakan soal pembahasan. Oke, mulai dari kelompok titik. Oke, yang paling efektif dan efisien dari ini. Oke. Sebelum saya menjawab, apakah adik-adik ada yang mau mengasihkan pendapatnya? Boleh? Tadi pertanyaannya, silakan Kak, ulangi Kak. Kalau berdiri Kak, biar kawan-kawannya kedengeran. Mulai.
unit saluran PW saluran yang dilakukan dari mana itu jamannya pasien. Yuk, nah, boleh ya, kita nggak ada yang salah. Nanti kita kumpulkan semua pertanyaannya, pendapat dari adik untuk memperoleh satu jawaban yang tepat. Apa? Tergantung yang mana yang paling efektif dan efisien. Kapesium. Kenapa, Kang? Karena berbentuk paret. Semua juga saluran, Kang. Atau berasalnya paret. Ada yang lain? Ada yang lain? Kenapa, Kang? Kapesium. Alasannya? Tidak kelar. Ada penambah poin berapa ya? Ada lagi, kakak? Ada yang bisa kasih pendapatnya kan? Belum. Oke. Kakak? Kapesium. Oke. Kalau berdasarkan jawaban kakak-kakak yang ada di belakang, itu kapesium, Kak. Nah, kenapa kapesium? Karena paling sering mungkin yang dilihat mereka itu kapesium. Nah, mungkin yang paling sering yang digunakan, Bu, yang sudah tertera pada jurnal, yang paling efektif dan efisien adalah segitiga. Mengapa segitiga? Mengapa segitiga? Kenapa segitiga kan kayak gini kan? Di situ air, ya. Nah, pada saat aliran itu banyak dan membawa sedimentasi itu adalah obat-obat halus atau obat pasir, ya. Sifatnya mengendap, ya. Nah, kalau dia mengendap ke sini, dia kan begitu juga sini sakit. Itu juga si kapesium. Pasti nanti ada endapan, kan? Kalau banyak endapan, apa yang bisa terjadi? Penyebab apa yang terjadi pada saluran kita? Terus daya tampungnya kurang, karena udah ada harusnya daya tampungnya sekian. Kalau dia terjadi sedimentasi sekian, maka dia hanya sekian kan daya tampungnya kan. Tapi daya tampungnya kurang, akhirnya mampet atau bisa jadi dia meluap, ya kan? Kemudian banyak dan ujungnya menyebabkan banjir. Jadi inilah masalah yang sering terjadi. Nah, kita balik ke pertanyaan kakak. Untuk segitiga, kenapa dianggap paling efisien jika ada lebih dan datang? Kalau lebih itu ibuknya tujuh. Oke. Nah, kalau terjadi lebih datang, kan? Di sini dia terjadi olokan. Ketika misalnya kalau dia terjadi olokan atau kecepatan aliran di sini berkurang, dia akan terjadinya dia akan lebih cepat menyebut. Maka dia dipotongkan kalau dia potong, dia akan lebih cepat terkudir karena penanganan besar dan jadi meminimalisir yang ada di bawah karena dia berfungsi. Kalau dia pada persegi, pada saat lebih yang ada kecepatan maksimum, jadi dia maksimum, ini pasti masih banyak sisa. Karena apa? Karena ada yang kemarin yang saya bawahnya, ya, dan yang lainnya. Selain ini, yang paling efektif dan efisien adalah lingkaran atau lingkaran. Oke. Sampai situ, maka ada pertanyaan kan? Saya ingin bertanya, adakah pertimbangan khusus yang mungkin menjadi pertimbangan dalam keputusan untuk membuat saluran terbuka pada suatu lingkungan? Untuk menetapkan saluran itu saluran terbuka. Oke, ada pastinya. Kenapa? Jalan itu kan berbeda-beda. Ada jalan raya, jalan lokal, jalan arteri, atau yang ada di jalan kota, gang, kan, segala macam. Nah, kalau di jalan raya namanya drainase perkotaan. Kita harus melihat aspek keindahannya. Ya kan? Kalau dia kita buat biasa, tapi buat penampilannya sedikit, bagaimana? Air mau lewat, ya kan?
kita. Ya enggak? Ya kan? Yang pertama yuk, apa permasalahan yang bisa ada dalam gambar yang pertama? Sampah ya. Selain sampah, jadi sampah ini ya, sistemnya juga ya. Nah, yang kedua, sampah. Walaupun yang pertama ada sampah, tapi terlihat keras bahwa dia rusak, ya, belakangnya rusak. Kalau ini sampah, udah sampai ke sungai ya. Kemudian kalau ini, endapan, beneran yang untuk perlukan, ya kan? Nah, kalau ini, longsor bencana alam dan merusak juga kan bagian penambang sapi dan kiri, ya kan? Nah, inilah permasalahan yang harus ada dipikirkan sebagai teknik sipil, ya. Bagaimana sih mengurangi kejadian ini supaya maksimum gitu, efektif kerja dari drainase itu sendiri, ya. Nah, ini contoh kasus banjir di Kota Medan, di Kota Kendari, di mana banjir itu terjadi bukan waktu curah hujan tinggi, curah hujan rendah aja sudah banjir, ya. Ini di Kota 12 terjadi. Mengapa sih bisa terjadi banjir? Apa yang bisa memberikan tanggapannya? Mengapa bisa terjadi banjir? Kira-kira. Ayo. Ayo. Oke, daya tahan kurang. Ada lagi? Catat ya, daya tahannya kurang. Ada lagi? Sudah hujannya tinggi, ya. Terus? Mekam, kenapa bisa terjadi banjir? Lokasinya berdekatan dengan dataran rendah atau sungai. Apalagi tiga kan? Empat. Bukan hanya di Kota Binjai ya. Apa sih yang menjadi penyebab banjir? Sampah ya. Jadi salurannya mampet atau dia tidak berfungsi optimal. Ada lagi, satu lagi. Daerah resapannya kurang, ya. Nah itulah macam-macam penyebab terjadinya banjir. Bagaimana cara mengatasinya? Solusi apa yang ada itu bisa terapkan untuk mengurangi banjir banjir? Menjaga kebersihan untuk solusi nomor 5, ya kan? Di nomor 4 tadi. Ada lagi? Permasalahan kita yang pertama tadi? Daya tampungnya kurang, ya kan? Apa solusi yang ada yang bisa diterapkan? Redesign, ya. Cara redesign bagaimana? Itu harus analisis, pakai metode yang ada atau yang sudah terpelajari pada saat ideologi, ya. Pakai kala ulang, pakai jumlah penduduk, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi permasalahannya, yang tinggi. Bisa nggak kita memperhatikan hujan? Jadi kembali ke nomor 1, analisis curah hujan, ya. Pada saat biologi kita udah belajar kan? Oke. Yang ketiga tadi permasalahannya, penyebabnya? Sudah bisa juga ya kita buat kan? Yang keempat, sampah. Jadi yang harus kita budayakan apa? Yang konsepnya standar ini, ya kan? Bahwa drainase itu adalah kebutuhan kita bersama. Terus yang kelima tadi, bagaimana cara meningkatkan daya tahan? Jangan kita pohon, menanam pohon, kemudian pakai biopori, ya, atau perusahaan. Contoh kecil ada melindungi daerah adik adalah daerah sebuah halaman adik-adik. Adik-adik pernah nggak lihat batu-batu kecil yang dihampat di teras? Bukan satu blok, tapi dia batu. Karena itu dia dapat setelah hujan yang masuk, menjadi sesuatu dengan air tanah. Itu aja bisa menolong adik-adik untuk menambah kapasitas air tanah, ya kan? Apalagi dia hamparan tanah jadi tidak rendah atau tidak meningkat ke dalam area ataupun kekerasan lainnya. Oke, jadi itulah solusi yang bisa ada dikasih dan yang diterapkan, ya. Jadi
Oke, mari kita coba untuk menghitung lebih pada saluran. Di sini saya mencontohkan saluran yang berbentuk udah ada nilai E sama H. Silakan adik-adik coba. Di mana kita coba ya nomor 1. E-nya berapa? 1 koma X. Itu kita contohkan kelompok 1, ya kan? Kemudian Y-nya 1,1. 1,1. Oke, kita 1,2. Bagaimana mendapatkan Q-nya? Silakan coba adik-adik diskusikan dengan kelompoknya. Tadi rumusnya sudah kita terangkan di sini. Silakan. Jangan diskusi, nanti hasil diskusinya saya satu akan ke depan. Perhatikan ya, kalau adik-adik bisa menyanggah ataupun setuju, nanti bisa disarankan. Oke. Ini adalah perbedaan kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1, 2, dan lainnya. Apakah ada yang mau menyanggah atau udah? Pas? Sama ya? Nah, kalau dari kalian, nah jadi nanti adik-adik, kalau udah ada materi selanjutnya tentang contoh soal ini, sudah paham ya? Oke. Oke, untuk pertemuan hari ini kita sudah selesai. Alhamdulillah, pertanyaan juga sudah banyak ya. Kalau misalnya adik-adik sungkan memberikan pertanyaan di sini, boleh silahkan di WA, kita punya grup WA. Silahkan adik-adik boleh cek di WA atau di Sibda. Di Sibda kan ada aplikasi chatnya ya. Silahkan. Nah, untuk tugas rutin akan saya berikan melalui Sibda. Dan pertemuan selanjutnya adalah pertemuan ke-8. Kita akan membahas tentang analisis banjir. Lanjutan dari sini ya. TM untuk TR5 silakan dikumpulkan di Sibda. Nanti saya akan memberikan tenggang waktunya. Jangan ada yang terlambat, karena kalau terlambat sistem akan terkunci otomatis. Oke? Terima kasih adik-adik untuk hari ini. Sebelum kita tutup, kita mau review materi. Ada yang mau review satu orang? Tadi dilanjutkan tambahkan. Silakan saya. Oke Kak, silakan Kak. Bentuk saluran itu ada 5 Bu. Ada saluran persegi, trapesium, lingkaran, setengah lingkaran, dan segitiga. Lingkaran, setengah lingkaran, trapesium. Oke. Ada lagi selain itu? Bu, silakan. Kakak, apakah kita menghitung kecepatan aliran pakai rumus apa Kak? Oke, kecepatan aliran yang digunakan adalah Manning ya Kak. Nah, oke, terima kasih adik-adik hari ini udah review ada macam-macam saluran ya. Untuk yang kita bahas hari ini adalah saluran alami dan saluran buatan. Kita menghitung kecepatan aliran pakai rumus Manning. Kita tahu bahwa Manning itu punya koefisien tekanan nilai N, ya kan? Berdasarkan jenis pembentuknya. Oke ya. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya untuk mata kuliah Hidrolika Prodi Teknik Sipil Unimed. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.